Selamat datang di Genwi Podcast Cycle 2 episode kedua. Nah, kita akan mengobrol santai tapi penuh makna nih. Dimana hari ini kita akan membahas tentang masa depan di era digital. Saya Nur Aziza Amiruddin bersama dengan Kak Nur Nikmat S. Kabir. Halo Kak Nikmat. Halo kakak, Gimana nih Kak pagi ini perasaannya? it's so fantastic. Tadi perjalanan ke sini gimana? Cukup lancar, walaupun ada banjir-banjir sedikit ya. Tapi untuk ini, kita jalan. Wah, semangatnya cukup semangat nih, Siap, Gen siap. Gears. Nah, baik kita langsung saja mengobrol tentang topik yang sangat istimewa kali ini, yaitu membangun masa depan di era digital. Nah, Kak Nikmat, saya akan nanyain beberapa pertanyaan nih Kak. Menurut Kakak nih, kita kan hidup di era digital sekarang Kak. Ya. Maksudnya apa sih? Gimana sih pendapat Kakak soal era digital itu? Jadi memang era digital ini, ya mohon maaf ya, kita sebut aja ya. Sebenarnya kan karena saya berada di generasi milenial, kami tuh berasal dari generasi yang lumayan transisi teknologi dari yang semua manual ke digital. Ini tuh era yang benar-benar bisa dikatakan sebagai era kemasan, Iya. di mana akses informasi itu jauh lebih aksesibel daripada sebelumnya. Dan itu tuh membuat yang tadinya kita bekerjanya butuh 3 minggu, ini bisa dalam waktu 3 menit, kayak gitu sih. Oh, jadi gitu ya Gen Gears menurut Kak Nikmat media sosial itu. Nah, em, Kak, saya mau bertanya lagi nih, Kakak lebih sering ngapain sih di media sosial? Apa sih yang Kakak lakukan di media sosial untuk sekarang ini? Kalau untuk sekarang ini tuh sebenarnya lebih media sosial itu digunakan untuk seperti fungsinya ya, sebagai alat komunikasi kita untuk bisa diskusi kepada banyak orang dari berbagai banyak wilayah yang dulu itu kayaknya impossible gitu kita lakuin. Maksudnya gini, zaman dulu kalau kita mau ketemu sama teman-teman kita, iya mesti janjian gitu kan, ketemu di satu tempat. Nah sekarang dengan adanya media sosial kan kita benar-benar bisa terhubung, kayak gitu. Dan itu yang benar-benar sekarang itu menjadi sangat masif. Nah itu sisi baiknya, tapi sisi buruknya juga ada. Salah satunya adalah akhirnya kita lupa waktu, gitu. Kadang-kala saya manajemen waktunya di media sosial itu lumayan lumayan agak agak apa ya, agak tricky gitu, karena kan udah fokus sama gadget tapi di satu sisi juga butuh kehidupan sehari-hari kayak gitu. Jadi di dalam kemudahan ini terdapat juga kesulitan ya Kak? Bener bener, Yang saat ini masih belum teratasi. belum. Nah makanya tuh beberapa gadget yang saya suka tuh karena mereka kan ada time screen ya. Iya, iya. Nah tuh time screennya jadi kayak kayak bikin self reward aja, kayak misalnya bisa bermedia sosial misalnya cuma 2 jam per hari tuh kayak wah itu achievable gitu. Itu goals banget. Itu goals banget itu. Soalnya saya dalam sehari-hari itu bisa bermedia sosial sampai 5 jam. Nah, Dan cuman scroll-scroll doang. iya, Kak. betul. Cek Shopee misalnya. Betul Kayak sekali. gitu. Betul sekali. Kalau ngomongin teknologi nih Kak, ada nggak sih teknologi yang menurut Kakak tuh wah banget yang bisa digunakan saat ini dan sampai beberapa tahun ke depan? Saya paling suka dengan repository online, sejujurnya teman-teman. Kenapa? Kalau boleh saya cerita sedikit, karena saya tadi udah menjelaskan bahwa saya sebenarnya berasal dari milenial. Kami tuh dulu effort banget ketika mau meneliti sesuatu, baik jurnal kah, baik dari buku bacaan kah. Kalau apalagi kalau teks-teks yang dalam berbahasa Inggris ya, gitu. Ya bisa dikata dulu tuh untuk membaca buku-buku yang berkualitas, kita tuh mesti kayak pergi ke perpustakaan nasional kah dan sebagainya. Nah, salah satu teknologi sekarang itu adalah mempermudah itu, teman-teman. Bayangin kalau semua jurnal Scopus 1, 2, 3 itu bisa kita dapatkan dalam hanya waktu beberapa menit. Beberapa menit Ya kan? Kita punya akses yang besar sekali mengetahui bagaimana ilmu pengetahuan lagi berkembang pesatnya.
Nah, itu tuh yang tidak dibayangkan sama generasi sebelumnya. Karena ya buat kami waktu untuk menjadi, maksudnya belajar itu menjadi sangat challenging kayak gitu. Tapi gini nggak sih Kak, memang memang informasi itu sangat mudah didapat, bahkan seperkian detik itu udah bisa kita nyari jurnal di Google Scholar, di Scopus itu gampang banget. Tapi itu juga membuat kita malas nggak sih Kak untuk baca jurnalnya secara detail gitu? Nah, inilah yang menjadi challenging buat generasi sekarang. Kalau buat kami, apa namanya, yang notabene milenial ke atas ya, kami tuh ada kebiasaan untuk membaca textbook. Nah, Kayak gitu. Kemampuan membaca textbook itu kan adalah dimana kita tidak ada gangguan gitu ya, tidak ada gangguan misalnya kayak iklan bla 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 tuh nggak ada. iya. Kita menjadi sangat fokus terhadap itu. Nah, hal itulah yang sebenarnya menjadi apa namanya tantangan, tapi sekaligus juga pengharapan gitu. Karena informasi semakin besar, tapi tingkat fokus orang membaca menjadi sangat pendek. Itulah makanya ada kita biasa bilang usahakan membaca dengan tuntas. Iya, betul sekali. Karena membaca dengan tuntas itu membuat kita tuh menjadi semakin punya isi gitu. Bagaimana kalau misalnya itu kayak gini, ada satu proses panjang nih, terus kita cut tengah jalan. Nah, itu yang menjadi problem sebenarnya kayak gitu. Jadinya nggak selesai ya Kak? Nggak selesai. Nah, kalau aku sendiri sebagai Gen Z nih Kak yang hidup di era teknologi berkembang pesat, aku sering banget nih ngalamin gangguan yang Kakak sebutkan tadi. Aku baca jurnal, buka-buka jurnal, nah setelah itu ada notifikasi nih masuk Iya. di TikTok, di WA atau di mana. Nah, aku tinggalin nih. Yang tadinya aku mau niat baca jurnal dan sebagainya, tapi hal itu tidak terjadi. Nah, ada nggak sih tips and trick dari Kakak itu buat gimana supaya kita fokus untuk di tujuan awal kita gitu Kak? Pada saat membuka media sosial dan utamanya itu di HP atau di laptop gitu. Pertama-tama adalah mengenali diri sendiri dulu. Kenapa? Jadi kita nggak bisa ngerubah sebuah kebiasaan itu hanya dengan 1 hari 2 hari. Tapi ngubah kebiasaan itu butuh 22 hari pertama, 22 hari kedua, dan 22 hari ketiga. 22 hari pertama itu adalah kita beradaptasi dulu dengan kondisinya. Apa sih yang perlu kita lakukan? Misalnya kita mau tingkat fokus kita, misalnya contoh kayak gini, kita cuma bisa fokus 15 detik. Di 22 pertama, kita latihan 30 detik deh. Sampai misalnya, kita batasnya nih sampai 30 menit. 22 hari kemudian. Karena kita udah mengevaluasi 22 hari pertama, 22 hari kemudian itu kita berpikir, what next nih? Saya sudah bisa 30 menit. Apa yang bisa saya lakukan untuk saya meningkatkan menjadi 1 jam? Gitu. Nah, di 22 terakhir adalah itu tuh kita menjadi membiasakan hal yang baik tadi. Nah, itu tuh bisa didapat di buku yang judulnya Atomic Habit. Atomic Habit itu udah ngebahas sebenarnya bagaimana cara kita mengubah sebuah yang contoh doang itu titik fokus, tapi kan itu semua bisa diimplementasikan ke banyak hal. Nah, hal itulah yang menjadi teman-teman coba lakukan tapi step by step. Nggak mudah loh tuh merubah sebuah kebiasaan gitu. Tapi percaya dulu, kenalin dirinya, dan setelah mengenali dirinya, lakukan kebiasaan yang tadi. Gitu. Jadi gitu ya teman-teman, kebiasaan itu nggak bisa dirubah sangat mudah seperti halnya membalikkan telapak tangan itu nggak bisa. Jadi seperti yang dikatakan Kak Ima tadi, step by step. Jadi teman-teman yang mau yang mau akses buku dan sebagainya, itu step by step, nggak bisa langsung fokus gitu aja ya teman-teman. Jadi nih Kak, nah kata orang-orang nih, peluang di dunia digital itu banyak banget nih Kak. Kalau Kakak sendiri pernah nggak ngerasain peluang itu dari era digital ini, peluang yang Kakak dapat dan Kakak manfaatkan peluang itu? Peluang paling menyenangkan di era sekarang adalah kita udah bisa dapat project di global project tanpa kita harus keluar negeri.
menurutku itu adalah sesuatu yang menjadi bargaining position gitu. Kenapa? Kayak gini, zaman dulu kalau kita mau bekerja, kita tuh mesti melamar gitu, pergi ke kantornya. Tapi sekarang dengan apa namanya adanya media sosial, professional branding, terus kita punya portofolio yang rigid gitu, yang dan legit juga, kita tuh memungkinkan mengakses project-project yang secara apa namanya dari luar negeri. Oke. Jadi kebanyakan teman-teman saya itu malah dia misalnya kerjanya base base US gitu, tapi dia kerjanya di Makassar. Karena ya itu tadi kecanggihan-kecanggihan teknologi itu yang membuat kita memungkinkan hal itu terjadi. Kayak gitu. Nah, peluang-peluang itu yang sebenarnya perlu dimasifkan, teman-teman. Banyak orang mengatakan bahwa apa namanya kita harus pindah ke luar negeri dulu nih, baru bisa berkarya. Padahal ketika kita mampu memetakan teknologi yang kita punya, media sosial kita yang kita punya, sumber daya kita, keahlian kita apa, kita tuh bisa mengakses pasar tanpa kita harus berpindah lokasi. Nah, itu yang coba sekarang termasuk apa namanya beberapa instansi itu sudah mulai memasukkan itu. Jadi saya menemukan banyak perusahaan yang justru internasional tapi dia nyari talent Indonesia. Kayak gitu. Karena ya mereka berpikir kalian nggak harus move misalnya ke negara itu. Kalian bisa bekerja dari Indonesia. Persoalan selanjutnya adalah skill bahasa Inggris kita kayaknya memang perlu ditingkatkan. Iya, betul sekali. Hal Kayak itu gitu. perlu di-highlight ya teman-teman. Iya. Jadi selain mempermudah, kita juga bisa apa ya bertemu dengan orang Betul. di berbagai benua. Iya. Di misalnya kita di Asia nih, Iya. kita mau ketemu sama orang Eropa nggak mesti ke Eropa loh teman-teman. Nggak Kita bisa. bisa meetnya lewat lewat internet, Iya, lewat Ome TV tuh ada tuh. iya, Ome TV Hmm. buat teman-teman yang main. Tapi gini nih Kak, terkadang saking mudah aksesnya dengan bertemu dengan orang di luar negeri dan lain-lain, rawan nih Kak terjadi kayak penipuan dan sebagainya, mengatasnamakan perusahaan dan lain-lain. Ternyata hal itu adalah hoax, penipuan. Gimana nih Kak cara mengetahui hal tersebut di media sosial yang mana yang kredibel, yang mana yang enggak gitu? Pertama, jangan menggunakan chat GPT atau Gemini untuk mencari kevalitan data. Nah, Kenapa? pertama ya teman-teman. Kenapa? Karena kan chat Gemini sama chat Gemini dan kawan-kawannya termasuk Meta AI sekarang, itu kan mereka dibuat untuk memberikan kita inspirasi, wawasan bahwa gini caranya. Tapi untuk memvalidasi itu, kita bisa banyak cara. Pertama, kita menggunakan search engine, misalnya kita berkunjung ke website aslinya, kita cek domainnya itu emang domain profesional atau enggak, atau ada blogspotnya misalnya, ada apa namanya dari URL ini kita udah ketahuan, ya kan. Yang kedua adalah informasi perusahaan tersebut di media sosial. Jadi di media sosial itu kenapa jangan, biasanya kan kalau perusahaan-perusahaan itu tidak memprivat profilnya. Nah, kita bisa akses portofolio apa saja. Terus kita bisa mengakses berita apa saja yang rilis terkait perusahaan tersebut. Karena jangan sampai perusahaan tersebut itu memang terindikasi sudah melakukan penipuan. Nah, yang terakhir adalah kita menggunakan salah satu media sosial, LinkedIn, itu tuh untuk mencari tahu siapa sih orang yang bekerja di perusahaan itu. Karena kalau kita udah tahu orang tersebut, oh berarti memang ini kredibilitas nih perusahaan ini, kayak gitu. Itu perusahaan. Tapi kalau misalnya kalau di dunia penelitian kita sebut sebagai predator jurnal misalnya kan, itu kan ada banyak cara juga ngeceknya. Kita bisa ke Imago, kita bisa pergi ke Scopus langsung ngecek artikelnya ada atau enggak, kayak gitu. Nah, hal-hal itu yang perlu teman-teman tahu dulu, dalam arti kata dalam mengetahui validitas atau tidaknya sebuah informasi, teman-teman membutuhkan apa namanya waktu atau mencari tahu yang mana sih akun profesionalnya, kayak gitu.
Yap. Jadi untuk mengetahui perusahaan itu kredibel, teman-teman harus cek data terlebih dahulu. Yes. Check and recheck terlebih dahulu Iya. ya Kak. Gitu teman-teman. Jadi jangan langsung oh saya lihat perusahaan ini menjanjikan, langsung klik di situ, masuk Iya. di situ. Nah. Itu bisa jadi penipuan ya teman-teman. Nah Kak, kalau boleh jujur, Kakak pernah nggak sih ngerasa teknologi itu malah buat kita semakin sibuk di dunia maya dan melupakan dunia nyata, kayak dunia nyata itu di nomor kesekian kan gitu. Jujur saya pernah di awal-awal, jadi gini, sebelum kita masuk itu pertanyaan sebenarnya membuat generasi kita kelihatan banget. Jadi apa namanya, karena dulu tuh saya masih mendapatkan teknologi kayak BBM dan teman-temannya, porsi saya terhadap media sosial tuh masih kecil. Tapi berbeda pas 2015 ke atas, itu kan dimana smart gadget sudah mulai tuh, Nokia sudah apa namanya dengan Nokia dengan digabungin sama Windows Windows Phone itu menjadi sangat menjadi game changer juga di eranya, masuk lagi Samsung, iPhone dan teman-temannya. Nah, di era-era itu memang sempat ada fasenya kami tuh lebih banyak. Saya menyebut kami karena banyak orang gitu. Nah, tapi setelah kita memasuki, maksudnya karena kita udah lewatin banyak hal juga, akhirnya tuh kita mulai mengurangi screen time tadi. Karena ternyata pada saat apa namanya, kami menemukan kegelisahan gitu ketika misalnya berkontak terus-terusan dengan gadget. Jadi di titik tertentu akhirnya kami mencoba belajar untuk menahan diri untuk tidak bermedia sosial dan memperbanyak komunikasi ke tempat yang lain kayak gitu. Oh, jadi dari pengalaman Kakak itu yang terjadi di masa awal itu ya Kak? Masa awal boomingnya media sosial. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah pada saat ini Gen Z kan udah banyak nih Kak media sosial seperti Instagram, TikTok, YouTube dan lain sebagainya. Gimana caranya untuk mengatasi ketergantungan itu? Kan Kakak tadi udah mengatasi hal tersebut. Nah, ini tips nih buat Gen Z. Gimana cara mengatasi ketergantungan media sosial itu? Termasuk saya sendiri Kak, karena saya merasa sangat ketergantungan. Dalam satu hari nggak megang HP itu rasanya gelisah banget. This is good question. Ya. Kenapa? Karena ini yang pernah saya lakukan di kantor. Ya kan? Saya tuh udah mulai ngasih rules. Untuk di tahap awal, misalnya di masa probation lah ya, 3 bulan pertama, teman-teman tidak menggunakan, let's say 70-30, 70 itu manual, 30 itu AI dalam memecahkan sebuah masalah. Kenapa? Karena ketika kita bermedia sosial itu kan sebenarnya kita sedang dalam kondisi yang terbuai sama recommendation system kan ya. Kalau kita belajar AI gitu. Tapi pada saat kita mulai manual, kita mulai memakai buku, terus kita mulai mencatat, proses berpikir kita tuh jauh lebih terasa. Jadi yang tadinya kita fokusnya ke scroll itu, pada akhirnya kita benar-benar fokus untuk berproduktif. Nah, kita tidak bisa langsung gitu. Kita tidak bisa langsung. Maksudnya kayak, saya ini tidak mau bermedia sosial, itu pasti susah teman-teman. Karena kalian berada di peradaban yang emang media sosial itu sudah ada sejak kalian lahir gitu. Gitu kan? Tapi ketika kalian misalnya sudah mau mencoba, ya kalian tuh belajar untuk mengerjakan 70% manual, 30% itu AI. AI itu termasuk, media sosial itu masuk AI. Recommendation system, misalnya kayak gini. Kalian pikir TikTok, misalnya pada saat sekalian scroll itu kenapa akunnya dekat banget sama kalian? Itu sebenarnya karena AI, itu namanya recommendation system, gitu. Nah, kita kurangin itu semua. Misalnya, berusaha mencari informasi itu bukan dari TikTok, tapi berusaha mencari informasi misalnya dari akun website resmi. Misalnya kita mau cari informasi tentang Indonesia gitu, misalnya langsung ke pemerintah pusat dan sebagainya. Nah, itu tuh membantu kita untuk yang tadinya fokus sama media sosial beralih ke tempat yang lain. Jadi kita tidak bisa menghindarinya, tapi kita bisa mengalihkan fokus kita kemana. Gitu. Iya Kak, soalnya ini juga menjadi tantangan besar bagi Gen Z ya Kak, termasuk saya sendiri. Nah, saya merasa kayak
kecerdasan itu semakin menurun Iya. karena adanya AI, ChatGPT, Gemini, AI Metaverse dan lain-lain. Kayak buat saya kayak kalau mau nyari tugas dan segala macam langsung ChatGPT. Oke, ChatGPT gini, parafrase kalimat ini. Jadi nggak ada apa ya, nggak ada usaha buat saya sendiri gitu. Nah, itu the question. Jadi ini juga kejadian di kantor saya. Jadi saya tuh suka membawa sketch gitu kan, sketch sama spidol. Oke. Banyak yang bilang, kan Ima ini data scientist, data analis gitu. Wah, kenapa masih membuat sketch dan spidol? Terus aku bilang, enggak. Saya melatih bagaimana cara berpikir saya dengan hal tersebut. Karena apa? Ini kan kecil banget, smartphone tuh kecil banget. Apalagi laptop ya sekecil itu. Apa sih yang bisa kita dapatkan dari situ? Kecuali kita mulai mengurai satu persatu. Okay. Nah, tantangan sekarang di Gen Z ini adalah sulit menguraikan apa yang sebenarnya yang dibutuhkan. Apa yang dibutuhkan, apa yang diinginkan. Jadi selama ini tuh kalian itu bikin scroll aja tapi tidak bisa memetakan dengan baik. Oh, saya cuma butuh misalnya, saya cuma butuh pulpen. Tapi kenapa saya harus beli laptop misalnya? Padahal kalian hanya butuhnya laptop, pulpen. Nah, itu hal-hal yang kayak gitu tuh yang perlu dielaborasi gitu. Oke, baik Kak. Oke teman-teman, itu perlu dicatat ya. Jadi teman-teman memang nih handphone, laptop itu mempermudah kita dalam mencari sebuah informasi. Tapi tips dari Kak Ima tadi, kita harus mempersiapkan kayak notebook, scrapbook, buat nulis-nulis nih, untuk pemetaan biar nggak terlalu ketergantungan di handphone dan laptop. Juga kalau misalkan kita berpatokan di sini, kita mudah lupa. Jadi makanya kita harus catat dari poin-poin yang kita cari itu. Nah, selanjutnya kalau disuruh milih nih Kak, di media sosial ini kan ada banyak platform untuk mengembangkan skill. Nah, kalau bisa disuruh milih, Kakak mau milih platform apa nih untuk mengembangin skill Kakak? Ada banyak sekali platform ya, apalagi kalau di bidang dunia digital ya. Kalau teman-teman coba cari USTIC itu jadi dia itu program dari YC Ali ya. Nah, itu tuh dia ngasih course gratis gitu di Coursera. Nah, itu tuh untuk kita pengembangan diri misalnya di bidang teknologi. Kayak gitu. Nah, tapi kalau maksudnya buat yang teman-teman nih kalau mau banget nih sesuatu yang lebih impactful itu komunitas-komunitas sosial. Sekarang tuh banyak banget komunitas-komunitas yang menurutku keren-keren gitu ya, kayak Pandawara termaksud oke gitu kan, termaksud kalau di Makassar tuh ada kayak teman jalan gitu. Iya kan? Teman jalan gitu kan. Iya, betul. Dulu ada namanya Sigi gitu. Nah, itu tuh komunitas-komunitas atau ini juga literasi MWF. Jadi cara mengembangkan diri paling efektif adalah mengunjungi kegiatan-kegiatan kayak gitu. Bertemu dengan orang-orang yang berbeda perspektif, berbeda usia, mengunjungi, berdiskusi dengan mereka dengan berbagai perspektif yang sangat luas di luar dari apa yang kita lakukan sehari-hari. Bahkan itu saya pernah ada seabsurd gini. Kalau saya udah mumet banget ya, saya tuh ke Pantai Losari. Pantai Losari itu ada galeri seni di situ. Nah, di situ tuh orang biasa banyak melukis setiap malam minggu ketika tidak hujan ya, malam minggu, dan kita bisa diskusi langsung sama pelukisnya. Nah, hal itu kan sebenarnya memperkaya batin kita dan itu juga membuat kita lebih sadar saja sama lingkungan kita bahwa nggak semua hal itu tentang media sosial. Kayak gitu. Betul banget nih. Nah, kalau itu salah satu